Halo guys, ini adalah Byway TW1029. Gimana? Kalian udah pada punya belum guys? Udah pada beli belum? Ini adalah produk Byway yang waktu rilis banyak orang yang seneng banget ya guys. Karena ini adalah copycatnya dari studio series Megatron dari film Revenge of the Fallen yang udah langka banget guys. Harga mainan orinya di pasaran walaupun second hand itu bervariasi ya guys, tergantung kondisi dan sellernya juga ya. Tapi kebanyakan yang kalian temuin di marketplace itu biasanya udah digoreng ya guys. Nah, gua di sini punya beberapa produk yang moldnya sama nih dari studio series Megatron Revenge of the Fallen. Ini adalah keluaran BMB LS06. Ini yang battle damage punya ya guys, jadi yang bukan versi biasa. Ini ngambil moldnya studio series Megatron juga, tapi ditambahin improvement dari BMB ya. Kalau kalian udah lama koleksi Transformer third party atau knock off, pasti kalian tahu merek BMB atau Weijiang ya. Dulu dua merek itu terkenal banget. Tapi BMB dan Weijiang biasanya dia bikinnya yang oversize ya guys. Nah, jadi ini emang udah jadi gede banget ya. Ini skalanya bukan skala MPM lagi nih, udah skala oversize-nya MPM ya guys. Ini kenapa gua jadiin mode tanknya dulu, karena gue mau ngomongin si Byway tadi. Permasalahan yang gue rasa sayang banget si Byway nggak bikin improvement adalah di mode tanknya. Nah, ini adalah Byway ya, ini keluaran Byway seperti ini guys mode tanknya. Kalian lihat di sini dia improvementnya udah pakai wing di sini dari moldnya DNA Design ya guys. Ini juga sama wingnya di sini juga nanti di mode robot berfungsi buat ngisi gap di bagian badannya Megatron ya guys. Kalau kalian bandingin sama versi originalnya, ini yang studio series ya, tangannya seperti ini guys. Kalian lihat di sini. Jadi lebih mengisi di sini guys. Jadi padat ya. Ini sebelum diimprove sama DNA Design guys. Nah, si Byway bikin produknya ngikutin moldnya studio series dan DNA Design seperti ini. Tapi si Byway lupa, si DNA Design ngasih juga part ininya yang udah diimprove. Jadi saat dijadiin mode tank ditambah part DNA Design yang ini, dia kompatibel. Kalau si Byway enggak guys, jadi dia cuma kasih part tangan yang kecil doang. Tapi masalahnya saat jadi mode tank jadi kopong semua guys. Ini sayang banget guys, karena menurut gua ini jadi hit and miss gitu. Si Byway di sini kualitas bahannya udah improve-nya udah oke banget. Catnya juga keren banget guys. Ini udah wow, gila silver banget. Tapi kenapa Byway enggak bikin perhitungan yang lebih cermat gitu ya? Kenapa ini juga nggak sekalian aja di mold pakai moldnya DNA Design gitu? Karena kalau kalian bisa lihat di sini keluarannya BMB ini gila sih, akurat banget ini sama movie-nya ya guys. Jadi tanknya tuh bulky banget guys. Dan improvement sayapnya ini bukan parts forming atau bisa dilepas-lepas ya. Ini udah dikasih hinge semua di sini. Kalau si Byway dan DNA Kit bikin improvement mengisi bagian perut yang kopong dengan part ini ya, part buat sayapnya. Si BMB ngisinya pakai part roket guys. Ini super akurat banget. Kalau kalian lihat movie-nya, emang si Megatron tuh di belakang ada roket gede seperti ini. Ini nanti bisa buat ngisi bagian perutnya dan ini lebih padat gitu ngisinya. Nanti kita akan lihat saat udah jadi mode robot ya. Karena gue belum pernah review yang BMB ini, sekalian ya kita overview nih. Lihat mode tanknya perfect banget guys menurut gue ya. Satu, proporsinya, semuanya overall proporsinya jadi lebih apa ya, lebih bulky gitu ya, lebih cocok gitu, lebih kelihatan sangar. Mungkin pengaruh sama part-part ini ya. Satu, wingnya dia lebih gede ya, terus dia ada part penutup di sininya. Nah, ini nih yang gue bilang kenapa yang si Byway nggak bikin downsize dari moldnya ini aja dengan segala macam improvementnya ya. Ini yang seperti ini nih, bikin tampilannya jadi lebih sangar guys. Terus juga sayapnya sini juga lebih gede. Ini solid semua guys, sumpah. BMB sayangnya lu udah almarhum ya, udah digerebek. Tapi emang kalau jadi terlalu laku gitu ya, terlalu laris karena produknya emang bagus banget, pasti diincer dah sama Hasbro ya. Ya Hasbro juga punya hak buat ini yang ngelindungin propertinya dia ya. Tapi ini improvement yang nggak Hasbro kasih ke kita gitu ya, dikasih sama produk third party gini. Gue sih sebagai konsumen seneng-seneng aja guys ya. Toh gue tetap support Hasbro dengan beli produk-produk orinya yang memang menurut gue worth it buat gue beli ya. Tapi yang worth it juga di luaran sana dengan improvementnya. Kalian lihat di sini, wah nice sekali guys. Tuh lihat punya Byway dan atau punya si Hasbro juga jetnya cuman di sculpt doang tuh di belakang ya. Tapi kalau si BMB udah dikasih beneran di belakang sini dan ini bisa transform karena nanti akan jadi penutup di bagian badannya ya guys.
Catnya juga aduh saik banget. Ada lampunya juga loh guys. Jadi ini aduh gue sayang banget sumpah sama si BNB yang ini ya. Mungkin nggak akan gue jual nih kecuali gue BU banget ya, karena menurut gue susah banget nyari moldnya lagi seperti ini. Kalau kalian yang udah pada punya BNB khususnya yang versi battle damage ini ya, yang kalian bisa lihat catnya, oh my god, waduh, kalian beruntung banget guys ya. Jadi nice banget ini. BNB ini kan oversize dan ya dengan painting dan lain-lain, dia harganya waktu itu sekitar 1 jutaan memang ya. Ya karena memang ini banyak dari sisi material bahan dan ukuran juga beda. Tapi kalau dari mold, gua rasa sih bisa aja BayWay tuh bikin downsize dari ini gitu ya. Dikecilin aja jadi biar ukurannya sama gitu sama ukuran-ukuran Studio Series yang lain. Pasti lebih laku guys kalau menurut gua. Kalau ini kenanya tanggung banget. Worth it sih kalian beli dengan harga 250 kalian dapat seperti ini ya. Karena seharusnya kalau di produk Cina sana saling copy mengcopy, copy aja yang bagusan gitu ya. Terus kalian jual. Ya gue berharap lah nanti ada dari BNB yang berganti nama ya, katanya sih yang versi OP01 ini sebenarnya BNB yang ganti nama doang guys. Jadi mudah-mudahan aja nih nanti si OP01 ya bikin downsize dari sini ya. Jadi ya gini solusinya, kalian kalau beli ini paling cuman bisa diganti sama tangan kecilnya seperti ini guys. Kalau kalian pakai yang ini nggak muat guys, jadi tangannya nanti akan renggang seperti ini. Dan kalau kalian mau tahu guys, partnya yang dikasih BayWay di sini, partnya DNA kit ya. Mungkin kalau kalian nyari DNA kitnya tapi harganya mahal atau udah langka, mungkin kalian berharap wah gue bisa pakai nih part DNA kitnya di Studio Series Megatron yang ori ya. Sayangnya sama aja guys, ini bisa sih dipasang, gue akuin ini bisa dipasang. Nanti di mode robot juga ini bisa dipasang guys, tapi di mode tanknya tetap ada miring kayak gini guys, tuh lihat ya. Ya mungkin kalian punya pendapat lain, silahkan komen aja guys ya. Habis ini langsung aja kita transform semuanya, tapi nanti kita akan compare lagi untuk mode robotnya. Oke, pertama gue lebih seneng ngelepasin ini dulu ya guys. Sebenarnya bisa nggak dilepas, cuman karena ini nggak terlalu kencang juga, jadi mending gue lepas aja daripada ngeribetin. Pertama kita lepasin dulu, ada pack di situ. Dan ini gue nggak akan jelasin transformasinya ya, sambil ngobrol aja. Si BayWay ini, gue curiganya dia tuh cuma nama doang guys, jadi dia nggak punya pabrik sendiri. Itu feel plastiknya banyak yang beda-beda guys ya, dari yang kerupuk banget ya, dari yang hancur banget sampai yang kerasa bagus, sampai yang menurut gua kayak gini nih yang bagus banget. Kayaknya BayWay itu cuma nama doang ya, tapi dia pabrikannya mungkin ke pabrikan yang beda-beda gitu guys ya. Semua tabnya oke banget guys ya, kerasa solid, nggak ada yang longgar, semua enak. Kita tekuk seperti ini. Dan beberapa mungkin ada yang malah kayak kenceng banget ya. Dan beberapa bahan sini pakai material yang lebih lentur, yang bagian-bagian yang tipis takut kalian salah pegang saat transform, ini pakai bahan yang lebih lentur guys. Jadi dikasih ekstra ini safety ya guys ya. Oke. Seperti ini. Putar. Tutup. Kakinya kita tekuk. Kita tekuk dalam bagian tangannya, masih sama persis ya semuanya kalau di versi BayWay. Kalau yang versi gede itu mungkin agak beda ya karena ada beberapa penyesuaian, tapi yang BayWay ini sama kayak Studio Seriesnya, jadi no problemo, semua tabnya masih bisa diakses, masih sama feelnya. Lihat semua joinnya kenceng. Dan ini yang tadinya loose kalau di versi Studio Series ya, biasanya loose bagian sini karena sama penyakitnya kayak punya Shockwave ya. Sekarang udah semuanya solid. Nice, satisfying sekali guys. Lipat dulu, jangan sampai lupa. Nah, keluarin jetnya, baru bisa kita tekuk supaya kita pasin tabnya di tangan sini. Dan ini dia guys, mode robotnya Megatron. Emang bener-bener cakep banget guys ya. Studio Series yang udah langka dibikin sama BayWay dengan harga yang affordable, ditambah improvement di cat dan agak oversize dikit guys. Mungkin di kamera nggak terlalu kelihatan ya guys, tapi kalau lihat aslinya ini sedikit agak lebih tinggi guys.
Jadi emang ini di oversize dikit sama Byway ya. Dan ini komparasinya dengan Optimus dari Studio Series ya, dari versi Michael Bay. Walaupun sedikit sekarang lebih pendek, tapi emang harusnya sih Optimus memang lebih pendek ya, karena di versi aslinya juga kan Megatron lebih tinggi daripada Optimus ya. Ini dia detailnya guys. Kalau kalian lihat di sini gue pakai tangan yang versi bukan yang Canonnya ya, dan dia baru nge-transform tangannya jadi Canon kalau lagi mau berantem aja ya. Nanti gue coba pasang, dan ini tangannya juga sama, bisa keluarin blade-nya juga buat nusuk Optimus ya. Detailnya cukup bagus guys, sama persis kayak Studio Series, tapi dia catnya dan kelihatan materialnya sekarang oke banget guys ya. Mungkin ketemu satu nih nukmak di sini dikit ya, tapi sisanya sih halus banget, catnya juga bagus, rapi. Dan ini tetap dari bahan lentur ya guys, jadi ini aman, nggak terlalu bahaya buat anak kecil. Gue pasangin dulu bagian tangannya sini. Ya ini dia mode tangan gedenya Megatron, tangan Canon, tangan pembunuh dengan golok naganya ya, yang bisa ditransform ini buat nusuk Optimus. Keren banget ini desainnya. Kalau dilipat seperti ini. Nah, dan ini dia yang jadi pembeda juga guys. Kalau kalian punya Studio Series yang asli, ya bisa ngintip di sini guys. Jadi gede banget bolongannya guys. Bikin ilfeel sih ya dari samping. Hasbro tuh selalu bikin mainan yang nggak sempurna gini guys, dan kita perlu beli DNA kitnya. Nah ini juga ya, gue belum punya DNA kit untuk Studio Series Megatron yang ini karena udah langka dan harganya juga udah mahal. Tapi sekarang Byway kasih ke kita part DNA kitnya ya, yang udah dicat juga, dan ini cukup bagus guys, materialnya juga cukup solid ya, dan ini bisa transform. Yang ada coakannya gini di bagian atas, ini kita pasang. Dan ini ngetransformnya tinggal kita ikutin aja alurnya guys. Jadi dia bisa ngisi bagian badannya Megatron guys. Keren ya. Ya sebenarnya nggak terlalu kenceng juga guys, tapi kalau mau dikencengin gampang sih, kalian tinggal pakai super glue aja, ditebelin dikit ya. Tapi kalau udah jadi, lihat sekarang jauh lebih bagus ya ngisinya, walaupun ya masih ada bolong-bolongnya dikit. Dan ini juga karena ukurannya nggak terlalu beda jauh, ini juga bisa kalian pasang di mainan Studio Series kalian guys. Ini kompatibel juga, walaupun mungkin warnanya di sini belang ya, karena emang ini harusnya yang versi Battle Damage. Secara pack dia masih bisa masuk, cukup kencang. Masih bisa masuk, masih kompatibel, masih bisa buat ngisi kalau kalian mau jadiin ini jadi mainan Studio Series ya. Kita bisa lihat di sini improvement yang dikasih Byway, dikasih sekarang tulisan Cybertroniannya ya. Kalau yang versi asli nggak ada guys, polos ya. Jadi ini udah oke banget. Dia juga punya alternate headnya dikasih, ini dia guys. Tapi gue nggak terlalu suka pakai alternate head ini. Sebenarnya dia tuh bagus, tapi bagian sini coaknya terlalu gede sih ya. Gak tau guys, menurut kalian gimana guys? Bandingin sama ini bener-bener dikasih detail-detail apa ya, detail-detail rusaknya gini ya. Bisa dicopot seperti ini doang, nggak pakai obeng, nggak pakai apa, toolless, tinggal dimasukin aja di sini. Artikulasinya, kepala ball joint ya, gedek-gedek biasa, ke atas semuanya jauh ya, ke bawah sih nggak bisa dia karena memang udah bongkok ya. Ininya gede banget. Ya, tangan 360 bisa ke samping sini. Ini agak keras guys, jadi mending dikendorin dulu ya. Kalau enggak gue takut patah di dalam. Ini juga sama ya, kayak bunyi ratchet tapi sebenarnya friction guys. Jadi bukannya ratchet ya, ini friction doang. Tangan bisa 90 derajat seperti ini. Ininya juga ada bicep rotation. Jari-jari di sini nggak ada artikulasinya kecuali gini, gerakan ankle sini doang. Yang lainnya fix ya, sama kayak versi Studio Seriesnya juga. Tapi jari-jari yang di sini ada artikulasinya. Tadi yang bagian tangan sebelah kirinya guys ya. Ya yang lainnya cuma satu artikulasi di sini doang, kecuali yang ini bisa nekuk. Perut nggak ada artikulasinya sama sekali ya. Kaki seperti ini, ke belakang seperti ini. Ada thigh rotation, dan ini udah fix seperti ini. Dan ini ada ankle pivotnya, goyang-goyang kiri kanan di sini sedikit. Oke, ini juga bisa diartikulasiin bagian-bagian part ini kan, bagian transformasi. Dan ini jempolnya bisa ini guys, bisa kebuka guys sebenarnya guys.
Nah, dan kalian lihat detail-detail dalamnya. Nice. Di dalamnya ada detail-detail yang dicat ya guys. Keren banget ini guys. Nah, kalau kalian suka si Megatron kakinya lebih baplang ya, seperti ini. Tapi gue kok nggak suka ya guys. Kayak aneh aja gitu. Jadi gue lebih suka ini ditutup aja guys. Walaupun dalamnya tadi kelihatan keren banget. Ini bisa dibuka kalau kalian mau ya. Bagian sini juga naik turun. Bagian sini cannonnya bisa naik turun juga, di sini sama. Nice, emang ini moldnya udah bagus, ditambah sekarang catnya bagus dan materialnya juga udah oke. Jadi ini sangat-sangat worth it guys. Nah, tapi ada tapinya lagi. Kalian lihat ini dia, the super. Engkongnya nih ya, kalian lihat perbedaan gedenya. Oh my god. Nice. Gokil guys, ini baru monster. Kalau kalian koleksi Transformer oversize ini harus punya sih ya. LS06 Studio Series Megatron di oversize. Dan catnya juga udah diimprove dengan improvement di engineering juga, ditambah dia punya part kaki penutup gini. Jadi kakinya kelihatan lebih besar, lebih bulky. Ininya dibikin ada penutupnya, dan ini gue rasa lebih movie akurat sih. Kalau yang ini masih belum ya. Nah, walaupun ini gue udah appreciate ditambahin pin di sini, karena kalau yang versi Studio Series ini gampang banget copot kalau ditransform. Sekarang ini udah solid ya. Sayang banget Byway nggak ngadopsi ini ya, desainnya ini, padahal bisa banget ditambahin di sini kalau misalnya Byway mau ya. Dan ditambah kalian tadi bisa lihat saat di mode tank si LS06 ini untuk ngisi bagian yang kopong sini pakai bagian jetnya guys. Dan kalian lihat di sini nggak ada lagi part kopong. Ini desain yang jauh lebih jenius menurut gua, jauh lebih pintar ya. Dan desainnya simple banget sebenarnya. Sesederhana ini guys, dikasih part tambahan yang bukan part forming, tapi bener-bener bisa dipakai buat ngisi bagian badannya Megatron guys. Jadi posisinya nanti seperti ini guys. Harusnya bisa diimplementasiin Byway, tinggal di undersize saja di sini. Wah, udah keren banget ini. Jadi sayang banget, gue berharap banget ada third party lagi yang bikin downsize dari masterpiece-nya si BMB ini guys. Karena kalau size-nya segini, dia jadi bisa buat koleksi bareng mainan Studio Series yang lain. Oke guys, gitu dulu review gue untuk Byway TW1029 guys. Dan sedikit komparasi sama keluaran third party yang lain ya, sama BMB LS06. Ya emang nggak apple to apple ya guys, gue cuman pengen ngasih apa ya, insight. Ini sayang banget saat ada pabrikan Cina yang mutusin buat nge-copy lagi ya moldnya Studio Series Megatron dari film Revenge of the Fallen. Sebenarnya daripada nyontek versi Hasbro yang dikasih DNA design kit, Byway bisa aja ngopi punya BMB ya, pabrikan yang udah lama almarhum. Karena menurut gua itu desainnya keren banget si BMB. Ya, tapi begini apa adanya. Ini the best yang bisa kalian dapat untuk price range segitu ya. Harga 250 ribuan, kalian bisa dapat mod Studio Series Megatron ditambah dengan banyak upgrade kit ya. Walaupun upgrade kitnya agak hit and miss, tapi dari sisi cat dan sisi material ini super worth it guys. Kalau kalian pajang di mode robot doang, ini udah nggak ada lawan guys. Jadi buat kalian yang belum beli, gue rekomen banget ini. Kalau kalian emang nggak bisa hunting yang Studio Series Megatron dari versi Hasbro ya guys. Ya tapi tetap pesan gue, kalau kalian beli yang KW, sebisa mungkin kalau ada rezeki belilah yang versi orinya guys ya. Karena tetap harus support, harus berimbang. Kalau orinya mati, KW-nya ikut mati guys. Karena gue akuin produsen-produsen KW sekarang bagus-bagus, harganya juga affordable, khususnya buat ngelawan harga-harga mainan ori yang digoreng-goreng ya guys. Oke guys, thank you banget yang udah nonton, and see you on my next video. Bye bye guys.